Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada satu mazhab tertentu. Bahkan sejak dulu ulama-ulama besar mazhab Syafi'i sekalipun itu banyak juga yang memilih pendapat dalam kasus-kasus tertentu di mazhab lain. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Tanpa ada perintah, jangan keluar dari pendapat satu ulama dalam semua isu. Itu tidak boleh kalau semata ngikutin hawa nafsu. Gak boleh kalau selalu milih yang termudah. Gak ada ngurusin dalil. Tapi Please welcome Stand Up Kajian bersama Ustaz Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar istilah madhab nggak? Pernah. Madhab biasanya istilah madhab ini muncul di pembahasan filsafat. Ada madhab-madhab filsafat. Bahkan termasuk juga ketika kita belajar seni, itu juga ada madhab-madhab dalam sudut pandang terkait seni, madhab-madhab estetika misalnya. Kan gitu ya? Nah, kalau bicara diskursus keilmuan Islam, maka kita mengenal adanya madhab-madhab juga. Baik misalnya dalam fikih maupun dalam akidah. Sebagai contoh, madhab Imam Asy-Syafi'i disebut Al-Madhabus Syafi'i. Atau singkatnya madhab Syafi'i. Itu kan sesuai dengan arti kata madhab sendiri. Dia isi maf'al dari zahaba yadhabu, artinya pergi. Madhab berarti tempat pergi. Jadi Imam Syafi'i ini zahaba ila ayyi ra'yin fi hadhil mas'alah. Imam Syafi'i berpendapat apa dalam isu A, isu B, isu C. Kumpulan pendapat-pendapat Imam Syafi'i tersebut lengkap dengan metode beliau menuju kepada pendapat-pendapat tadi, itu disebut apa? Madhab. Dalam ejaan yang resmi di KBBI itu pakainya Z, tapi kalau di bahasa Arab sebetulnya pakainya zal. Madhab. Dari kata zahaba, artinya pergi. Ingat kan doa setelah berbuka puasa atau ketika berbuka puasa, apa tuh doanya? Zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama'u, telah pergi dahaga, rasa haus. Gitu ya? Oke. Jadi apa sih dia? Kumpulan pendapat ya tokoh tertentu plus apa tadi? Metodenya. Metode beliau. Jadi nggak mungkin ulama sekelas Imam Asy-Syafi'i berpendapat asal-asalan. Kenyataan sejarah dan pandangan logis kita tidak mengatakan demikian. Beliau nggak mungkin asal-asalan. Dan real memang tidak asal-asalan. Ada metodologi tertentu. Bahkan beliau sebetulnya lebih dulu terkenal sebagai perumus metode berpendapat fikih. Sebelum pendapat-pendapat fikih beliau tersebar. Beliau menulis buku usul fikih pertama di dunia yang berjudul apa? Ar-Risalah. Itu permintaan dari seorang ulama hadis dari kota Basrah, Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Beliau menyurati Imam Asy-Syafi'i, tolong buatkan buku isinya metodologi memahami dalil-dalil, wabil khusus hadis. Karena waktu itu memang belum ada ulama yang membukukannya. Bukan berarti sebelumnya tidak ada metode. Imam Syafi'i cukup belakangan. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Sebelum ini berarti 1,5 abad kaum muslimin itu ya sudah melewati masa hijrah Nabi SAW. Tidak mungkin para sahabat, para tabi'in, juga ulama tabi'ut tabi'in sebelum Imam Asy-Syafi'i tidak punya metodologi jelas dalam berpendapat fikih. Tetapi kalau urusan membukukan, maka Imam Syafi'i orang pertama. Surat dari Imam Abdurrahman bin Mahdi tersebut direspon dengan surat juga, tapi suratnya tebal, isinya buku. Ya, dijuduli Ar-Risalah. Baru Imam Syafi'i kemudian yang memang sudah matang belajar banyak kepada ulama-ulama lintas kalangan waktu itu, mulai berguru sampai Imam Malik wafat, berguru beliau kepada Imam Malik, dan juga setelah itu berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Baghdad, ulama terbesar Hanafi waktu itu, dan ulama-ulama dari lintas kalangan lain. Namun perkembangannya istilah mazhab tidak terbatas pada tokoh tertentu ini belaka, tapi juga melibatkan pendapat-pendapat siapapun yang berafiliasi dengan tokoh tertentu ini.
juga plus kita tambahkan di sini ya. Plus pendapat ulama yang seafiliasi. Jadi mazhab Syafi'i bukan lagi pendapat Imam Syafi'i seorang diri, tapi menjadi pendapat satu kelompok ulama besar lintas generasi. Bisa dimengerti nih konsep mazhab nih. Jadi memungkinkan Imam Syafi'i punya beberapa pendapat, mazhab Syafi'i menguatkan salah satunya. Bahkan memungkinkan juga Imam Syafi'i terkenal dengan pendapat A, ternyata yang dipandang lebih sesuai dengan metode beliau adalah pendapat B. Memungkinkan. Nah, ada pertanyaan. Kalau kita hubungkan dengan Muhammadiyah, bagaimana mazhab itu? Silakan. Jadi poin nomor 3 itu yang Jadi poin nomor 3 itu yang ini ya, apa namanya? Yang menyebabkan mazhab itu tetap dianggap relevan gitu sampai sekarang. Betul sekali, Mas Bisma. Jadi pada akhirnya memungkinkan ulama-ulama lintas generasi itu dalam tanda kutip ya, melakukan evaluasi terhadap pendapat yang sebelumnya dia pandang sudah mapan di mazhab tertentu. Ini di masa Imam An-Nawawi misalnya, beliau wafat 676 Hijriah, pendapat resmi mazhab Syafi'i umpamanya dalam isu tertentu X. Memungkinkan di generasi setelahnya, let's say Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wafat 974 Hijriah, itu mengatakan enggak, justru setelah dievaluasi menurut metode Imam Syafi'i, yang lebih menggambarkan mazhab Syafi'i adalah pendapat Y, bukan X. Ada lagi, silakan. Saya mau tanya dong. Silakan, tadi Mas Bisma, sekarang Mas Rauf. Iya. Kita kan di organisasi Muhammadiyah ya, Ustaz. Oke. Jadi kenapa Muhammadiyah itu tidak bermazhab? Seharusnya kan kalau bermazhab itu kan lebih konsisten. Oke. Masya Allah. Ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan dan sebelumnya harus didudukkan dulu apa maksudnya Muhammadiyah tidak bermadhab. Ya. Dalam manhaj tarjih Muhammadiyah itu ada 5 wawasan. Wawasan nomor 5 adalah wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Begitu teksnya. Wawasan nomor 5 nih ya. Apa? Tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, pada satu mazhab tertentu. Satu tertentu. Maaf. Jadi bukan berarti tidak bermazhab. Artinya seolah-olah dipandang mengabaikan semua pendapat mazhab. Jadi mau ada Imam Asy-Syafi'i dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab lain-lain ya. Di luar mazhab pun ada. Bahkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah, juga Al-Fawaid Al-Makkiyah itu disebutkan ada 11 mazhab populer. Ya, mazhab Zahiri, ada mazhab Ishaq bin Rahuyah, mazhab Sufyan ibn Uyainah, mazhab Auza'i, mazhab Imam Laits bin Sa'ad, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ya. Kemudian mazhab-mazhab lain ya beragam, mazhab yang ada di luar 4 mazhab gitu. Mazhab-mazhab tersebut itu pada akhirnya banyak juga yang kemudian satu lagi At-Tabari, mazhab Ibnu Jarir At-Tabari. 7 tambah 4 11 ya. Oke. Mazhab-mazhab yang 11 ini pada akhirnya yang lestari dan utuh sampai sekarang dengan bangunan yang lengkap ya cuma 4. Tapi 7 lain apa bisa diabaikan? Bahkan ada lagi di luar 11 tadi yang kecil-kecil. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Bisa diabaikan nggak? Nah, kalau kita katakan Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada satu mazhab tertentu, maka persis seperti yang digariskan oleh salah satu ulama besar Muhammadiyah sepanjang sejarah, yaitu Ki Haji Mas Mansur. Beliau dalam 12 tafsir, 12 langkah Muhammadiyah, salah satu poinnya adalah memperluas paham agama. Artinya jangan lagi kita membatasi diri hanya satu mazhab saja. Mazhab Syafi'i saja misalnya. Tidak keluar sama sekali dari mazhab Syafi'i. Walhal hari ini sulit dijumpai adanya lembaga yang seperti itu. Sulit. Bahkan masyarakat-masyarakat yang terkenal sekali bermadzhab Syafi'i, kalau dicek sebetulnya, even di negeri-negeri Yaman,
atau negeri-negeri Timur Tengah lainnya, itu diakui mereka banyak juga yang dalam isu-isu tertentu tidak lagi memegang pendapat mazhab Syafi'i. Artinya secara praktek pun berafiliasi kepada satu mazhab tertentu dengan artian tidak keluar sama sekali, itu sudah mulai banyak tidak lagi dipraktekkan. Bahkan sejak dulu ulama-ulama besar mazhab Syafi'i sekalipun itu banyak juga yang memilih pendapat dalam kasus-kasus tertentu di mazhab lain atau setidaknya sejalan dengan mazhab lain. Umpama Imam Nawawi saja. Imam Nawawi dalam isu membasuh najis, mohon maaf, babi, normalnya kalau mazhab Syafi'i babi itu dibasuh berapa kali? 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi apa kata Imam Nawawi? Beliau sendiri saya memilih pendapat yang mengatakan, ini bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i ini, bukan pendapat resmi mazhab Syafi'i. Dibasuh cukup sekali. Sekelas Imam Nawawi. Begitu juga sekelas Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam. Beliau sendiri mengatakan, laita anal madhhab Syafi'iyya fil miyahi kana ka madhhabi Malik. Andai saja mazhab Imam Syafi'i dalam urusan air musta'mal misalnya, itu seperti Imam Malik. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi wawasan Muhammadiyah itu bukannya tidak bermadhab, tapi tidak berafiliasi kepada satu mazhab tertentu. Dengan 3 pertimbangan sekaligus kelebihan. Yang pertama adalah pertimbangan dalil. Dalil-dalil secara tegas kalau kita perhatikan, maksimal hanya mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seperti di surat An-Nahl dan surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 7 misalnya. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Tanpa ada perintah, jangan keluar dari pendapat satu ulama dalam semua isu. Harus sekali nanya ke satu kiai, satu kelompok, hanya boleh ke kelompok itu. Enggak. Hatta Muhammadiyah pun tidak mengharamkan kok. Ya, individu-individu di Muhammadiyah untuk mengambil ilmu dan pandangan keagamaan dari kalangan yang lebih luas, gitu ya. Jadi pertimbangan pertama pertimbangan dalil. Dalil tidak membatasi hanya apa? Hanya satu ulama atau mazhab. 2, pertimbangan keobjektivitas, keobjektifan, objektivitas. Ketika Muhammadiyah berafiliasi pada mazhab tertentu, satu mazhab tertentu, nanti ketika menimbang pendapat-pendapat yang ada yang lain, dilihat karena sudah afilian terhadap satu mazhab, mazhab lain apa? Serba ya disalahkan, diabaikan. Loh, objektivitasnya berkurang. Ya enggak? Coba kalau welcome semua pendapat, kita kaji sama-sama. Semuanya sejajar di depan Muhammadiyah. Mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah? Nah, itu juga kembali ke semangat dalil tadi. Di surat 4 ayat 59, diajak kita kalau kalian beda pendapat, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Yakni, lihat di antara pendapat tersebut, mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang Muhammadiyah kemudian pakai. Yang ketiga, adalah dari sisi kemudahan secara praktek real. Di masa sekarang, justru lebih sulit kalau seorang hanya boleh kamu konsisten dengan satu mazhab tertentu. Walhal belum tentu dia mempelajari semua pendapat di mazhab tersebut. Seringkali masyarakat yang sudah bercampur baur, terbukanya informasi, apalagi dia negara yang minoritas muslim, justru malah apa? Lebih mudah kalau lihat praktek realnya adalah ya sudah. Kadang-kadang ikut pendapat X, kadang-kadang ikut pendapat Y. Dan boleh kok yang demikian. Bahkan dalam ulama-ulama mazhab sendiri mengatakan mani betul ya bisyai'in falyuqallid man ajaz. Siapa yang kesulitan dalam satu isu dia boleh kok ikut pendapat mazhab sebelah. Misalnya dalam isu tawaf, belum lama kita bahas haji ya. Mazhab Syafi'i kalau kesentuh lawan jenis batal enggak wudunya? Batal. Pendapat resmi mazhab Syafi'i begitu. Batal wudu. Batal wudu di dalam tawaf, boleh enggak diterusin? Enggak. Harus wudu dulu. Setelah wudu baru balik lagi. Memang hitungannya enggak dari nol, bedanya dengan sholat gitu. Kalau tawaf, hitungannya lanjut. Tapi kan ulama-ulama Syafi'iyah sendiri ngasih solusi. Daripada ribet, mendingan ikuti aja pendapat ulama yang lain yang mengatakan kalau disentuh tidak batal. Atau menyentuh pun tidak batal. Apakah berarti kalau nggak berafiliasi pada satu mazhab, kita ibarat makan
kondangan gitu kali ya. Itu tuh menunya mazhab Syafi'i. Itu pojok sana jajarannya mazhab Hanafi gitu ya. Ambil dari mazhab Hanafi, baksonya ambil dari mazhab Syafi'i, somainya gitu ya. Berarti masuknya Muhammadiyah prasmanan dong. Gitu ya. Iya kan? Istilahnya ini kalau dalam teknis di usul fiqh, talfiq. Dan memang ulama beda pendapat tentang boleh nggak talfiq. Beda-beda pendapat juga dalam sejauh mana talfiq boleh dilakukan. Tapi ada garis sepakat ya, bahwasanya talfiq itu tidak boleh kalau semata ngikutin hawa nafsu. Nggak boleh kalau selalu milih yang termudah. Nggak ada ngurusin dalil. Tapi banyak ulama, dan ini sejalan dengan pendapat Muhammadiyah juga, yaitu, dan ini lebih dekat pada Quran dan Sunnah, Allahu a'lam bishawab, talfiq boleh kok. Selama panduannya adalah dalil. Jadi bukan ngikutin hawa nafsu, tapi mana yang nih? Ya, dari pendapat-pendapat yang ada yang lebih dekat pada Quran dan Sunnah. Meskipun pada akhirnya kemudian setelah di set, ada yang madhab A, madhab B, madhab C, tapi patokannya tetap dalil. Konsisten kok, seperti pertanyaan tadi. Konsisten nggak Muhammadiyah? Konsisten Muhammadiyah. Karena konsisten mengikuti Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa difahami? Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di stand up kajian berikutnya. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.